terkepal. Tangannya adalah langsung menutup sambungan telepon itu. Dia tak menyangka Taeyong akan kembali ada apa dengan Tuan Kim. Bukankah dia sudah mengusir Taeyong dari perusahaannya? Kenapa sekarang tiba-tiba seperti ini? Iren sangat khawatir. Sekarang dia merasa takut saat mendengar ancaman Taeyong tadi. Perusahaannya benar-benar dalam bahaya sekarang. Bagaimana ini? Shinwa Group sudah jatuh di tangan Taeyong lagi. Dia sangat bersungguh-sungguh ingin menghancurkan perusahaan kita. Jelas Iren pada Tuan Choi. Wei, kau dan ibumu juga selama ini sudah jahat pada adikmu. Tidak ada salahnya kalian minta maaf padanya sekarang. Demi perusahaan kita, kau tidak ingat dulu Taeyong hampir berhasil menjatuhkan perusahaan kita, tapi untungnya aku berhasil merayu Tuan Kim agar kembali bisa bekerja sama lagi. Jika sekarang perusahaan Siwa sudah berada di tangan Taeyong seutuhnya, Siram dan Asal, kalau dipikir-pikir memang tidak ada cara lain selain meminta maaf pada mereka. Dia juga tidak ingin jatuh miskin gara-gara Taeyong benar-benar membuat perusahaan bangkrut. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Jongwoo pun biar keluar. Aku sudah pasti mereka akan terus menatapku, gumannya. Weh, kau takut? Jam Mingqiu tersenyum tipis kemudian turun dari mobil itu. Aku hanya tak suka menjadi pusat perhatian. Dia tetap banyak orang membuatku risih. Jelas Jongwoo juga keluar dari mobil itu. Baru saja kedua lelaki tampan dan melangkahkan kakinya menuju area sekolah. Suara cempreng seorang gadis langsung membuat mereka menoleh. Wah, jadi kalian sudah tinggal bersama di rumah Raboji. Apa kalian mengadakan pesta perayaan? Seharusnya adakan sesuatu untuk merayakannya. Seru Nancy mulai cerewet. Kami akan mengadakannya, tapi kami tidak akan mengundangmu. So Jongwoo tertawa kecil. Apa-apaan kau ini? Aku yang memberikan ide, malah tidak diundang. Tidak asik kau, Kim Jong-woo, lede Nancy. Ini salah satu bukumu ketinggalan, ucap gadis cantik itu. Oh iya, gue mau nih. Ucap Nancy langsung memasukkan bukunya ke dalam tas. Oh ya, kenalkan ini Yunaoni, dia putri angkat Bibi Red. Jelas Nancy. Oh ini kenalkan mereka sepupuku, Kim In Kyu dan Kim Jong Woo. Lanjut Nancy. Annyeong, aku Jong Woo, sapa Jong Woo Rama. Setelah mobil Yuna menjauh, mereka pun melanjutkan langkah ke area sekolah. Sepertinya dia lebih dewasa dari kita, Kuman Jong Woo. Nancy mengangguk. Nih, Yunaoni sudah lulus SMA, seharusnya sekarang dia melanjutkan kuliahnya, tapi Bibi Iren hanya mau membiayai sekolahnya sampai di jalur SMA saja, jelasnya. Weh, bukankah bibimu itu orang kaya? Seru Jongwoo. Lalu sekarang apa yang dia lakukan? Dia bekerja di kantor Bibi Iren sebagai asisten. Yunaoni disuruh melakukan apapun seperti menyetir dan mengantarkannya kemanapun, membawakan belanjaannya, membelikan makanan, pokoknya semuanya. Jauh terkejut mendengarnya. Hah, dia mencari anak angkat hanya untuk dijadikan asistennya saja. Ya ampun, jahat sekali.
Kasihan sekali, apa dia pernah marah pada Bibi Iren atau ingin kabur? Nancy menggeleng. Anio, dia selalu bilang ingin membalas kebaikan Bibi Iren karena telah mengadopsi dan merawatnya dulu. Kalau aku tidak mau dirawat oleh ibu yang jahat seperti itu. Nancy menengolah napas panjang. Aku juga berpikir begitu. Gumannya kemudian melihat ke arah Menkyu yang hanya diam sejak tadi. Nancy terkejut mendengar jawabannya. Ya, aku tak punya rasa kasihan sama sekali, meskipun cuma anak angkat Yunaoni juga sepupu kita. Menkyu menghela nafas panjang. Aku tak peduli. Seterusnya kemudian berbelok menuju ruang kelasnya. Dasar, Nancy menunjukkan kepalan tangan ke arah punggung Menkyu yang mulai menjauh. Hati kakakmu itu pasti terbuat dari besi keras dan dingin. Terus Nancy berjalan ke arah ruang kelas 10B. Jawa melihat Yuri sudah berdiri di depan ruang kelas mereka, senyumnya pun semakin lebar dan menghampiri gadis mungil itu. Kau pasti menungguku kan? Ucap Jonggu berdiri di depan Yuri. Ani, aku menunggu Nancy. Dia kemarin meminjam buku catatan biologiku. Kemudian Yuri menghilang pelan. Nancy langsung tertawa dan menjulurkan lidahnya ke arah Jonggu. Jauh langsung menjatuhkan tubuhnya di tempat duduk dan menarik bahu Yuri yang duduk di sampingnya. Ya, mereka sudah menjadi teman sebangku sejak hari pertama memasuki sekolah ini. Lain kali jangan izinkan dia meminjam milikmu, sayang. Bisik Jongwoo tiba-tiba mencium pipi mulus gadis itu sekilas. Wajah Yuri memerah dan langsung melihat sekitar. Opa yang menciumku di hadapan teman-teman. Jongwoo tersenyum. Lalu aku boleh menciummu di mana? Katakanlah, godanya. Ais, jangan bicara seperti itu, bisik Yuri dengan wajah semakin memerah. Kau langsung pulanglah jika Oma bertanya, bilang saja aku ada urusan, ucap Menkyu pada Jongwoo dan kemudian keluar dari mobil mewahnya. Menkyu langsung melangkah menuju ke pintu masuk utama gedung pencakar langit itu, namun dia tiba-tiba menoleh dan telinganya mendengar suara pintu mobil terbanting dengan keras. Kini Menkyu sedikit mengkerut begitu melihat sosok yang membuat suara keras itu. Ternyata Iren ada di kantornya. Mungkin wanita itu ingin menemui ayahnya. Perhatian Menkyu kemudian fokus pada seorang gadis tinggi yang sedang menundukkan kepalanya di hadapan Iren. Wanita itu seperti sedang memarahinya. Taeyong sedang berkutat dengan pekerjaannya. Setelah sekian lama dia tidak mengerjakan tugas-tugas direktur ini. Sekarang Taeyong merasa sangat penat. Masuk. Taeyong melihat ke arah pintu dan mendapati putra pertamanya memasuki ruangan. Kau sudah pulang sekolah? Ucapnya sembari melihat jam. Tangannya menunjukkan pukul 4 sore. Menkyu mengangguk pelan. Apa tadi aku lihat wanita jahat itu ada di kantor kita, gumannya. Tentu saja dia kesini untuk mencariku tadi. Pagi aku sudah membatalkan kerja sama perusahaan kita dan dia langsung menelpon sekaligus marah-marah padaku. Karena Menkyu mengkerut. Oh, dia marah apa? Berani sekali dia, desisnya.
Yang jelas aku ingin melihatnya bertekuk lutut di hadapan Om Maya. Kau harus kabulkan keinginanku ini. Dia mengaku mantap. Kau tenang saja, semuanya sudah aku atur dengan rapi. Menkyu kemudian duduk di kursi ayahnya dan mulai melanjutkan pekerjaan Taehyung. Tak berapa lama saat ia pergi dari ruangan, pintu pun kembali berbunyi. Masuk. Ira langsung memasang wajah manis. Aku yang bertemu ayahmu. Di mana dia? Ayahku yang tidak ada di kantor. Cinca, tapi kata karyawan tadi ayahmu ada di ruangannya. Sahut Iren. Bilang saja pada aku apa tujuanmu datang ke sini. Desis Menkyu menatap Iren tajam, membuat Iren langsung pergi ngari. Ada sesuatu yang ingin kubahas. Kau masih muda, pasti tidak mengerti. Ucapnya gugup. Aku tak sudi sopan dengan wanita yang selalu membuat ibuku menderita. Desis Menkyu dengan tatapannya semakin menusuk mata Iren itu mengecap beberapa kali. Jangan-jangan dia sudah tahu semua yang kulakukan pada ibunya dulu. Gawat, pikirnya. Kenapa kau diam? Kau kembali ingat perbuatanmu di masa lalu pada ibuku? Lanjut Menkyu berdiri dari kursi dan mendekati Iren. Iren menatap ngeri lelaki tinggi yang berdiri di hadapannya, terpancar dendam di sorot mata yang tajam. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Raham Menkyu mengeras dan langsung mencekal kuat pergelangan tangan Iren, menarik wanita itu cukup kasar keluar dari ruangan Taehyung. Ya, aku sakit, lepaskan, haringnya si Iren. Namun Menkyu seperti timer ke telinga dan terus menarik wanita itu keluar dari sana. Iren pun terjatuh di lantai setelah dihempaskan oleh Menkyu. Menkyu malah nafas panjang. Untuk apa harus kau lembut pada wanita seperti ini? Kau tak tahu apa-apa, jangan ikut campur masalah ini. Cetusnya dingin. Aku memang tak tahu apa-apa tentang masalahmu, tapi aku tak terima kau memperlakukan ibumu. Kenapa kau memanggil nyonya pada ibumu sendiri? Pertanyaan Menkyu berhasil membuat Yuna bungkam. Dia memanggil nyonya karena memang disuruh oleh Iren. Ya, Menkyu, tamparan keras Iren mendarat di pipi mulus lelaki itu. Mata Yuna membelah lebar melihat kejadian di hadapannya. Beraninya kau menamparku, seru Menkyu. Tangan panjangnya langsung terulur dan mencengkram kuat leher Iren, dan dengan satu tangan saja wajah Iren mulai memerah karena kehabisan oksigen. Yuna berusaha melerai mereka, namun Menkyu lebih dulu mendorongnya. Kakekku yang merawatku sejak kecil saja tidak pernah kasar padaku. Kenapa wanita tak berguna seperti ini berani sekali? Desis Menkyu membenturkan tubuh Iren ke pojok tembok.
Menkyu terus teringat dengan ibunya yang diperlakukan tidak adil oleh wanita ini. Mungkin itu yang membuat cengkramannya sulit terlepas. Iren terus berusaha melepaskan cengkraman Menkyu dan menatap mata laki itu sudah memerah dan itu membuatnya bergidik ngari. Menkyu sudah yang terdengar, dia langsung mampir di perumunan tersebut dan terkaget dengan apa yang dia lihat. Menkyu lepaskan dia ucap. Taeyong memegangi tangan putranya. Air mata Menkyu menetes, akan membuat kau menderita melebihi penderitaan ibuku dulu, serunya. Menkyu biar apa yang membalas perbuatannya, sekarang lepaskan dia. Ibumu seperti marah jika dia tahu kau melakukan hal seperti ini, seru Taeyong tegas. Taeyong mampir Iran, sebaiknya kau pergi, jangan membuat keributan di sini. Aku tak membuat keributan, aku hanya ingin bertemu denganmu, tapi anakmu itu terus bersikap kasar padaku, sahut Iran. Menkyu seperti itu karena kau dulu menamparnya, wajar saja dia melakukan hal itu, apalagi dia sudah sangat membencimu, gumam Taeyong. Security bahwa dia pergi dari sini, seru Taeyong kemudian melangkah memasuki ruangannya. Ya, tunggu dulu Taeyong, aku kesini hanya ingin bertemu denganmu, seru Iran saat sudah dibawa paksa oleh security. Tapi aku tak ingin bertemu denganmu, pergilah, sahut Taeyong dari dalam ruangannya. Ya guys, Iran mendengar kesal telah ditolak mentah-mentah oleh ayah dan anak itu. Mobil jemputannya pun datang dan dia langsung masuk ke dalam. Ibunya pasti menanyakannya sejak tadi, kenapa sudah malam seperti ini belum pulang. Di tengah perjalanan pulang, hujan pun turun dengan deras. Untung saja dia sudah berada di mobil, namun matanya melihat sebuah mobil di depannya tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan terlihat seorang gadis keluar dari mobil itu seperti disuruh keluar secara paksa. Anda kenal gadis itu, Ante? Pas sopir Minju hanya mengangguk pelan. Yuna terpaksa keluar dari mobil karena Iran menyalahkannya atas sikap yang dia dapatkan dari Minju tadi. Andai saja Yuna tidak ambilnya dengan kata ibu, berarti kata-kata pedas Minju tidak keluar dari mulut lagi itu. Namun serkaca mobilnya terbuka, dia kaget begitu melihat sosok lelaki tampan yang ada di dalamnya. Laki itu menatapnya lekat. Masuklah, seru Minkyu dari dalam mobilnya. Yuna masih berdiri di sana dengan menatap Minkyu ragu. Nanti kau tersambar petir jika berdiri di sana, Nona. Lanjut lagi itu. Mendengar itu Yuna jadi takut dan akhirnya memasuki mobil Minkyu. Dia tidak mau tersambar petir di usia yang masih muda seperti ini. Tidak ada apa-apa, Yuna berbohong seperti sedang bicara dengan anak kecil. Ibu angkatmu pasti marahimu dan menyuruhmu pergi, kan? Tebak Minkyu. Alis Yuna terangkat karena tebakan laki itu sangat tepat. Dari mana kamu tahu? Minkyu pun diam. Tentu saja ya. Dia tahu ibu angkat gadis itu adalah Iren, si wanita kejam. Karena lelaki tampan itu tak menjawab pertanyaan lagi, Yuna pun ikut terdiam. Dia lalu melihat baby Minkyu yang sedikit terluka dan memerah karena damparan Iren tadi. Yuna pun ingat jika ibu angkatnya itu memakai cincin cukup banyak di jarinya.
bukan salah satu cincin itu yang melukai pipi Minky. Tidak perlu kamu menjelaskan, tapi logam itu harus ditutup dengan ini. Kalau gitu sini biar aku pakai, karena Yuna langsung menempelkan itu di pipi Minju lagi. Itu tak bisa mengelak lagi. Tangan Yuna sudah menyentuh pipinya. Nah sudah, ini kan lebih baik, ucapnya manis. Minju merasa aneh saat berada di dekat gadis itu, apalagi saat Yuna menempelkan hand sanitizer di pipinya. Minju melihat Yuna yang terlihat kedinginan itu karena bajunya sudah setengah basah karena terkena air hujan. Dia pun melepaskan blazer sekolahnya dan memberikan itu pada Yuna. Pakailah, ucap Minju singkat, melemparkan blazernya ke arah Yuna. Yuna melihat blazer itu. Dia memang kedinginan sekarang, tidak ada salahnya meminjam blazer. Minju sebentar, aku mau.